Bismillahirrahmanirrahim. Di Sultan Agung ini kita berdiri lahir tahun 2002 ya. Dengan nama yang berbeda dulu, namanya Lembaga Pengembangan Dana Umat ya, LPDU, karena melihat bagaimana kebutuhan untuk memberikan bantuan dan juga menjadi jembatan kebaikan dari para agniya atau donatur ya. Maka yayasan waktu itu membentuk yang namanya LPDU untuk mengelola dana-dana kemanusiaan maupun dana-dana keagamaan. Ada yang namanya zakat, ada yang infak, sedekah ya sama. Bedanya hanya sedekah lebih luas. Kemudian ada dana maslahat dari pengelolaan wakaf. Kemudian ada dana sosial keagamaan lain seperti dana fidyah, dana denda, kafarat, ada dana kebajikan dan lain sebagainya. Itu kan banyak yang kadang orang kebingungan mau disalurkan kemana. Makanya itu yang menjadi sejarah latar belakang sejarah berdirinya lembaga kami. Ini strateginya above the line dan below the line, ABL sama coba below the line B BBM sepanjang nunggu lah orang bahasa Inggris gue kali ngomong bisa untuk 6 loh. Jadi above the line itu artinya kita melakukan strategi dengan above the line. Kalau ini ada line garis ya, above itu kan atasnya. Artinya apa? Ketika ini bumi, ini adalah alat tools marketing kita, fundraising kita yang bisa berupa spanduk, bisa berupa jaringan internet, itu masuk above the line. Kita harus main di sosmed, main di website, main di kitabisa.com. Terus kita juga mengembangkan ini website berbasis funding. Kita punya nih, kemarin saya bikin kurang lebih 30 juta. Karena itu kita melihat kita bisa kelebihannya apa, kurangnya apa, kita ambil kelebihannya, kita tinggal kekurangannya. Situs yang lain juga kayak gitu. Oh ini tidak ada akuntansinya. Akhirnya saya bikin konsep dari nol itu yang melebihi kita bisa karena ada laporan keuangannya. Kemudian mempermudah caranya. Nah itu kemarin saya sedang mengembangkan. Insya Allah nih besok tanggal 5 mau di launching, soft launching kan, belum grand launching. Aplikasi bukan website. Kan sekaligus kita itu menyampaikan laporan kegiatan di situ, funding di situ, kemudian akunting juga di situ. Jadi memudahkan dalam pelaporan kita. Semua informasi sudah ada di sini. Ya, itu nanti mau kita pelan-pelan karena migrasi kan untuk yang situs yang lama, website yang lama, nanti kita migrasikan ke situ. Ya nanti insya Allah untuk mempermudah tadi strategi marketing. Saja program atau kampanye yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat. Oke, kalau sosialisasi dan edukasi. Kita sering ke sekolah, sering ke majelis taklim, itu melakukan edukasi dan sosialisasi. Kadang kerjasama kemitraan dengan mitra, ya, itu tidak lepas akan ada edukasi tentang ziswa, zakat. Kita sampaikan agar supaya apa? Masyarakat itu sadar, termasuk di sosial media kita. Kita ajak betul ya, kita edukasi dengan ajakan berzakat. Tidak hanya berzakat sih, dakwah semuanya lah, kebaikan. Dan bagaimana peran digitalisasi dalam penghimpunan zakat? Oke, kalau tentunya sangat berperan Mbak, karena apa kendala utama yang dihadapi dalam proses penghimpunan zakat? oke, kendalanya banyak sekali Mbak. Ada eksternal, ada internal. Kalau boleh diklasifikasi, kalau dari internal biasanya kami terus terang ketika dalam kondisi di Sultan Agung ya mungkin berbeda di lembaga lain karena saya yakin ketika konteksnya berbeda maka pendananya juga berbeda.
kami sedikit diuntungkan dengan adanya captive market, ya, adanya kebijakan. Jadi kami tidur minimal 1 bulan 1 M lebih. Kami tidur loh. Misalkan salah satu mungkin tadi kendalanya itu tentang sifat keamanan ini, ya. Mungkin umum ya, tapi kami merasa amanah ini wajib hukumnya melebihi yang lainnya. Ya, itu yang internal kami. Kemudian beberapa yang kami hadapi itu ketika di luar kebijakan itu internal kami, lembaga internal loh. Misalnya kebijakannya gini, wajib untuk zakat, tapi kemudian di dalam implementasinya ternyata ada lembaga atau unit pelaksana yang bandel. Nah, itu butuh pendekatan persuasif dulu biasanya. Kemudian yang berikutnya eksternal untuk kendalanya biasanya ya karena kita main di red zone. Di Jawa Tengah itu ada kurang lebih 38. Jadi 38, kalau kita mau katakan kompetitor ya memang mereka bermain dalam zona yang sama dengan kita, makanya disebut red zone itu karena kita berdarah-darah. Podo produke, podo konsumene di Semarang, ya kan? Sehingga kita bersaing di kualitas dan mutu. Penyaluran gitu Pak, kayak kriteria mustahik yang iya. berhak menerima zakat dengan mekanisme penyaluran dana zakat itu kayak gimana? Oke, kalau mekanisme penyaluran kita ada standarnya, ada formnya. Jadi kita punya form, ya, punya SOP. Ya, kalau misalkan kan kita ini nih, ada yang memang kita create, ada yang datang. Pengajuan itu, program itu sumbernya di situ. Jadi ada yang kita create di dalam RKAT, RAB kita setiap tahun. Kita tahun ini mau bantu ini, itu yang kita sengaja kita create, kita rencanakan. Ada yang insidental, tiba-tiba datang mustahik, musafir, atau zolimin, atau fakir fuqara wal masakin datang. Ya, itu tentunya kita akan ada SOP-nya. Jadi kita akan identifikasi. Karena kan amanah dari donatur, donasi ini jatuh ke tangan yang tepat sasarannya. Maka tugas kita itu memilih penerima manfaat atau mustahik yang tepat sasaran, bukan mereka yang modus. Karena kita di Pantura itu jadi lahan modus. Cuma belajar dari pengalaman, kita bikin komunitas namanya kan di dalam setiap lembaga itu ada namanya CRM. CRM itu customer service-nya lah, CS-nya yang jaga di depan, berkomunikasi langsung dengan donatur maupun mustahik. Dari 8 golongan mustahiknya itu paling banyak tuh kayak kelasnya Sultan Agung itu paling tetap di fuqara wal masakin. Iya, fakir miskin itu kan asnaf yang prioritas itu dalam Al-Quran. Program pemberdayaan basis zakat itu kan kayak yang Bapak bilang tadi kan kayak disalurkan seperti ke rumah sakit gitu ya, kayak manajer rumah sakit. Kalau kami zakat enggak, beda. Enggak boleh dana zakat itu untuk bangunan fisik, Bang. Enggak boleh. Kalau zakat kami yang pemberdayaannya itu malah di pemberdayaan empowering ya. Empowering ini kami arahkan ke sektor ekonomi. Program kami di ini ada warung berkah, ada Korea Toida, desa binaan mandiri sejahtera, ya, kemudian ada Qardul Hasan, itu pinjaman yang tanpa bunga, ya, tanpa bunga. Dananya berbeda ya Pak antara pemberdayaan yang buat ini dengan yang Berbeda. kayak Kita kan mengelola tadi, kami diamanai ada dana zakat, ada dana infak. Kalau zakat kan terikat, termasuk dalam pentasarufan, dalam akuntansi pencatatan kan ada PSAK 109. Nah, itu jadi rambu-rambu kita, tidak boleh offset. Nah, ini yang harus, termasuk bangunan kami hindari karena tidak boleh zakat, tidak boleh untuk bangunan masjid, bangunan musola. Kalau itu kami pakai dana selain zakat, infak ataupun dana DSKL, ya, atau CSR dan sebagainya, itu kami pakai.
Terus kayak proses evaluasi buat efektivitas penyaluran dana zakat itu kayak gimana? Kalau evaluasi kita tiap bulan, jadi kita itu ada daily meeting biasa, ada iklan. Mereka juga bertempat tinggal di sini, berkantor di sini. Ya, ada daily meeting, ada weekly meeting, ada monthly meeting, ya. Ada semesteran juga. Dan yang selalu kita evaluasi bagaimana pelaksanaan indikator kinerja dari teman-teman saya. Saya kan direktur, saya minta di dalam perencanaan di awal bulan teman-teman bikin. Kemudian termasuk di bagian program, dia akan bikin rencana, kemudian di dalam pelaksanaannya sampai kepada evaluasi di akhir bulan atau di akhir pelaksanaan. Kayak tantangan utama dalam distribusi zakat biar adil sama tepat sasaran itu gimana Pak? Tantangannya terkadang itu ya ini terus terang kami punya pimpinan di atas ya. Terkadang ketika ada instruksi kita sudah merencanakan kan dalam 1 tahun kita bikin nih peta perencanaan, peta penyaluran tuh ya, ketika di tengah jalan ada instruksi atau kejadian yang luar biasa insidental itu merubah program kita dalam 1 tahun. Kemudian yang kedua termasuk juga ketika kita dihadapkan pada mustahik yang banyak, kemudian pengen membantu yang banyak, mereka pengen dapat bantuan yang banyak, tapi kita juga kan terbatas ya, karena tidak hanya kita itu efektivitas tepat sasaran, tapi juga keadilan. Mau lanjut kayak tentang transparansi, kayak gimana buat memastikan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, serta kayak melaporkan penggunaan dana kepada donatur dan masyarakat gitu. Oke. Untuk transparansi ini karena jadi sesuatu yang wajib, kami juga harus melakukannya. Jadi melalui pelaporan, ya, pelaporan akuntansinya satu harus sesuai dengan regulasi. Kan di dalam pengolahan zakat itu ada 3A. 3A itu apa? A, aman regulasi. 2, aman syar'i. 3A, aman NKRI. Bahwa di tahun ini ada Lazis. Ya, ada sebuah proses Pak dalam penghimpunan dan distribusinya Pak. Nah, di Laskar Agung ini sistem manajemen informasi itu bagaimana Pak untuk memantau aliran dana zakat Pak? Untuk memantau aliran dana zakat, Iya. dalam arti kita menginginkan agar dana itu diketahui. Ya, kalau saya sebagai direktur itu melihat dari laporan. Bagaimana nih Laskar Agung itu menangani potensi penyalahgunaan dana zakat? Oke. Kalau kami memang mencegah lebih awal. Jadi kita itu di dalam weekly meeting itu saya kan selalu tidak hanya memberikan pengarahan terkait dengan kinerja ya, tapi juga mengajari dengan nilai-nilai kebaikan spiritual. Makanya kita sebisa mungkin memotivasi teman-teman bahwa kita itu tidak hanya bekerja karena gaji, tapi betul-betul ibadah. Selanjutnya Pak, apa saja tantangan dalam pengelolaan SDM di lembaga zakat? Nah, sebelumnya sudah dijelasin terkait dengan mungkin rekrutmen. Ini sekarang bisa dijelaskan saat Sudah jadi saat ya, kita ada karena kita di bagian kami kan memang 8 orang minimal itu, sehingga terkadang untuk pengelolaan SDI itu perlu bantuan orang. Makanya kami, karena kebetulan kebijakan di ASN yang tersentral, jadi kita yang staf baru kan biasanya jenjang karirnya itu pertama biasanya 3 bulan itu kontrak, kemudian berikutnya capek kalau dia berprestasi bagus,
baru kemudian setelah cakep ini 1 tahun selesai, atau kalau dia bagus sekali bisa lebih cepat, tidak ada 1 tahun sudah jadi pegawai tetap. Jadi tergantung dia disiplin berprestasi atau tidak. Nah, ketika fase jenjang itu ada diklat namanya, ada diklat namanya diklat JBWSA itu untuk semua, jadi wajib baik di Unisula mau di yayasan di Ladi wajib ikut, karena kita ingin memahami visi misi yayasan itu apa, jadi mengenal Sultan Agung lebih dekat, lebih dalam. Kemudian terkait dengan etos kerja ada namanya pelatihan, itu wajib diwajibkan dalam 1 tahun kita ikut pelatihan minimal 2 itu. Kalau akuntansi kemarin saya kasih ya makanya ada apa namanya yang sifatnya keahliannya, ada yang sifatnya itu umum akhlaknya. Jadi pembinaan umum kita ada setiap Rabu kajian, kayak waktu tadi itu kita ada pembinaan kajian keislaman. Terus ada yang sifatnya insidental untuk pelatihan sesuai dengan keahlian. Misalkan dia di akuntansi ya berarti ikut pelatihan akuntansi, dia di fundraising berarti ikut pelatihan fundraising, dia di program pendidikan berarti dia ikuti pelatihan keahlian sesuai dengan apa namanya bidang ya. Bagaimana lembaga mengembangkan kapasitas amil dalam manajemen zakat? Ya, kan sudah semua. Iya, pelatihan itu ini penugasan. Penugasan itu penting karena ketika kita tugaskan sesuatu dia jadi belajar. Bagaimana lembaga menjalin kerjasama dengan pemerintah atau sektor lain dalam mengelola zakat? Ya, kita tadi untuk pemerintah karena mereka terutama Kemenag itu sebagai apa namanya mandatori dari undang-undang untuk membina kita, mengayomi kita tetap setiap koordinasi setiap tahun melalui laporan maupun ketika ada kegiatan pembinaan kita selalu ikut ya. Karena itu bagian dari amanah undang-undang. Kalau dengan sesama ini LAS kita ada forum komunikasi namanya Forum Zakat. Ini mungkin yang terakhir nih Pak, untuk rekomendasi lembaganya dan inovasi baru itu untuk apa pengelolaan zakat itu gimana? Oke, kalau saya rekomendasikan terkait dengan pengelolaan ya, pengelolaan zakat itu hari ini ya kami on progress ke sana, itu sistem ID-nya, digitalisasi penting, digitalisasi ini ke depan karena sektor apa namanya ekonomi baik ekonomi mikro maupun makro kan hari ini semua sudah berbasis IT 100% ya. Terus apa lagi sektor fikih, bahkan fikih hari ini mengakomodir kodiah-kodiah atau kontemporer, perkara-perkara tema-tema kontemporer, transaksi online, kemudian banyak sekali yang hari ini based on IT ini ya approaching-nya. Makanya saya harapkan ya saya terus rekomendasikan supaya update informasi IT-nya, teknologinya juga itu akan membantu mempermudah dan meminimalisir kesalahan. Itu pentingnya karena AI sekarang sudah sangat membantu kita. Yang kedua, selain AI juga kita perlu karena manusia itu bukan robot ya, manusia itu punya hati ya, kita sering memberikan makan untuk hati. Apa itu makanannya? Hati juga, hati itu butuh siraman rohani, hati itu spiritual, butuh apa namanya konseling lah, konseling secara apa namanya agama maupun apa namanya dari sudut pandang psikologi dan lain sebagainya. Nah itu makanannya. Makanya kalau jenengan apa namanya saat kondisi gundah gulana, ya baca Quran aja, dengerin ceramah Ustaz, Murota, insya Allah itu makanan. Karena hari ini banyak orang yang kehausan dan kelaparan hatinya. Ya.
Karena apa? Tidak merasa lapar dengan tidak makan itu tadi. Kalau tubuh perut kita akan lapar, ada indikatornya kan? Weteng mulus apa? Kalau lapar apa? Keroncongan, ya kan? Otak ketika didiminasi dia akan semakin bodoh, ngeblank, ya, males, ya. Sama hati itu akan keras ketika tidak pernah diberi makan. Maka jagalah hati, jangan kau nodai, ya. Jagalah hati, lentera hidup ini penting. Ya. Itu tidak hanya jargon atau nyanyian nasyid ya, bukan. Tapi itu memang betul ya, hati ini butuh nutrisi. Maka teman-teman sekalian, tombol hati itu 5 ya. Nah, silahkan nanti itu dicari, itu betul.